Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Hari ini kita akan membahas tentang konsep limit sebetulnya ya. Ini ada kaitannya dengan limit fungsi trigonometri. Kita lihat saja permasalahan berikut. Fungsi f terdefinisi untuk x elemen bilangan real kecuali di beberapa titik. Grafik fungsi fx tampak seperti gambar berikut ya. Bisa Ananda semua atau teman-teman semua bisa memperhatikan grafik yang ada di sini. Kemudian perhatikan pertanyaannya. Dengan memperhatikan grafik tersebut, tentukan nilai limit fungsi berikut. Nah, coba kita lihat ya. Amati baik-baik dulu ini grafiknya. Yang ditanyakan di sini limit x menuju min pi fx. Nah, kita perhatikan titik di mana min pi. Ini ya, min pi ya. Kalau didekati dari kiri, ini kalau didekati dari kiri ya. Ini kan. Oh, didekati dari kiri, kemudian ini didekati dari kanan. Kalau dia didekati dari kiri, ini kan dari kiri ya. Nilainya itu menuju itu sama dengan 0 ya. Kalau dia didekati dari kiri, nilainya itu berjalan sini. Di sini ini sejajar dengan 0 ya. Berarti nilainya adalah 0. Kalau dia didekati dari kanan, naik nilainya, itu juga pas di min pi dia juga sama dengan 0. Jadi kalau dia limit kirinya sama dengan 0, limit kirinya sama dengan 0, limit kanannya juga sama dengan 0. Karena ketemu jadi 0 sama limit kiri sama dengan limit kanan, berarti kita bisa jawab bahwa bagian A limit x menuju min pi, limit x menuju min pi fx itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita perhatikan lagi untuk soal berikutnya. Limit x menuju 0 fx. Mana nolnya? Kita lihat dulu di mana nolnya ya. Ini nolnya ya. Kalau dia didekati dari kiri, ini kan dari kiri ya. Nilainya yang ini. Ini dari kiri x-nya ya. Ini nilainya. Nilainya itu akan menuju Nah, temu di 0. Jadi limit kirinya sama dengan 0. Sekarang kalau dia didekati dari kanan, ini kan didekati dari kanan ya. Ini dapatnya 1. Ya. Kalau dia dari kiri dapatnya 0, kalau dia dari kanan dapatnya 1. Nah, berarti limit x menuju, saya tulis ya. Kalau dari kiri kita tulisnya begini, fx itu sama dengan 0 kan, dari kiri ya, 0 ya. Pokoknya menuju yang 0 itu dapat 0 ya. Dari kiri dapatnya 0, dari kanan dapatnya 1. Dan jadi kita bisa tulis begini, dan limit x menuju 0 dari kanan itu kan sama dengan 1. Nah, karena tidak sama limit kiri, kita bisa tulis ya, karena limit x menuju 0 fx tidak sama dengan limit kanannya, limit kirinya itu tidak sama karena ada yang 0, ada yang 1. Nah, limit kiri tidak sama dengan limit kanan, berarti kita simpulkan. Nanti kita bisa simpulkan di limitnya tidak ada. Ya, jadi bisa beda dengan yang tadi ya.
Nah, coba sebentar, coba kalian bagaimana bagian C dan D. Coba kalian latihan ya. Bagaimana C dan D. Saya tunggu komentar-komentar dari kalian untuk bagian C dan D. Nah, selanjutnya yang ingin saya bahas selanjutnya adalah tentang limit trigonometri dengan menggunakan substitusi. Apakah bisa kita menggunakan substitusi? Oke, baik. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan cara substitusi. Yang kemarin-kemarin kan yang dipelajari adalah cara dengan menggunakan teorema dasar ya. Tapi sebenarnya cara substitusi itu bisa digunakan. Yang penting hasilnya bukan bentuk tak tentu, misalnya 0/0. Nah, ini tidak boleh. Ini kalau kita mendapatkan bentuk begini tidak boleh, kita harus pakai cara lain. Salah satunya dengan menggunakan teorema dasar yang kemarin-kemarin kita pelajari pada video-video sebelumnya. Nah, tapi tidak selamanya juga kan hasilnya 0/0. Sepanjang nilainya bukan 0/0, maka setiap limit itu bisa diselesaikan dengan cara substitusi. Ingat, selama nilainya bukan bentuk tak tentu, misalnya 0/0 atau bentuk selain itu ya, karena bukan hanya 0/0 yang bentuk tak tentu, banyak bentuk tak tentu yang lain, misalnya tahingga pertahingga dan sebagainya. Tapi sepanjang nilainya itu terdefinisi ya, bukan hasilnya bentuk tak tentu. Jadi sepanjang nilainya bukan bentuk tak tentu, contohnya 0/0, maka kita bisa menggunakan cara substitusi. Diingat ya, substitusi. Jadi tidak selamanya misalnya kita ketemu kos harus diubah. Enggak. Ya, kalau bisa disubstitusi ya enggak usah diubah. Contohnya seperti ini. Nah, coba kita selesaikan soal berikut. Ini bisa menggunakan substitusi ya, kita tes. Caranya itu ini, yang X ini kita ganti dengan pi/4. Coba kita lihat, sin X nya kita ganti pi/4 ditambah cos pi/4 per tan pi/4. Nah, nilainya itu sama dengan, nah sin pi/4 itu ya, nilainya itu kalau dikonversi ke derajat itu sama dengan sin 45 derajat ya. Kan pi itu 180 ya, 180 bagi 4 ya. Kalau dikonversi pi itu kan sederajat 180 derajat ya. Kalau dikonversi berarti kalau sin pi/4 itu 45 ya. Ya, sin pi/4 itu 45 derajat. Berarti sin 45 derajat kalian kan sudah belajar di kelas 10 ya, nilainya sin 45 derajat itu kalau kita kaidah tangan itu ada di sini. Nilainya ini sin 45 ada di sini ya. Nilainya ini jari tengah itu adalah 1/2 akar 2. Begitupun dengan cos 45 juga nilainya 1/2 akar 2. Saya kira kalian sudah hafal, sudah paham itu di kelas 10 ya, kalian sudah pelajari. Tan pi/4 itu sama dengan 1. Jadi hasilnya 1/2 akar 2 tambah 1/2 akar 2 itu sama dengan 2/2 akar 2 alias akar 2. Jadi ini contoh cara menggunakan substitusi. Jadi kalian harus paham bahwa selain menggunakan teorema dasar ada limit trigonometri yang juga bisa diselesaikan dengan substitusi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian. Disimak ya pada slide berikut.